Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda sudah berbagi tumpukan materi yang menarik banget nih. Laporan, data PBB, Bank Dunia, jurnal-jurnal juga ya. Fokusnya ke dua kekuatan besar abad ini, dinamika populasi global sama urbanisasi yang makin cepat aja. Betul sekali. Dan materi yang Anda kumpulkan ini secara khusus ngebahas gimana sih dua tren raksasa ini saling terkait gitu ya. Dan ya membentuk kualitas hidup kita, laju pembangunan ekonomi juga, terutama di negara-negara berkembang yang jadi sorotan utama. Oke, jadi misi kita hari ini simpel aja. Menyuling intisari paling penting dari semua ini untuk Anda. Gimana persisnya pertumbuhan penduduk dan orang-orang yang pindah ke kota ini membentuk segalanya dari katakanlah kantong pribadi Anda sampai keberlanjutan planet kita. Mari kita langsung terjun aja ya. Siap. Oke, kita mulai dari populasi dulu ya. Angka-angka di catatan Anda ini, wah, jujur aja bikin agak tercengang sih. Dari cuma 2,5 miliar jiwa tahun 1950, sekarang dunia udah dihuni sekitar 8 miliar orang. 8 miliar ya? Dan proyeksinya, ini lagi, bisa puncak di 10,3 miliar sekitar tahun 2080-an. Gila ya. Pertumbuhan ini, seperti yang data Anda tunjukin, mayoritas memang di negara berkembang, khususnya Afrika Sub-Sahara. Nah, iya. Dan yang bikin dinamikanya makin kompleks, itu kontrasnya loh, tajam banget. Di satu sisi, yaitu tadi, data Anda nunjukin proyeksi populasi beberapa negara Afrika bisa lipat ganda. Cepet banget, mungkin sekitar 2054 gitu. Wow, lipat ganda? Tapi di sisi lain, negara kayak China malah kebalikannya, hadapin penyusutan penuaan penduduk yang cepat juga. Bahkan ada proyeksi di materi Anda, China bisa aja balik ke jumlah penduduk era 1950-an di akhir abad ini. Serius? Balik ke level 1950-an? Itu gila sih. Iya, ini bukan sekedar angka loh ya. Ini tuh pergeseran tektonik yang bakal ya membentuk ulang lanskap geopolitik, pasar kerja global semuanya. Itu langsung ngingetin saya ke perdebatan klasik yang juga diulas di sumber Anda kan. Sebenarnya ledakan penduduk ini bantu atau malah jadi kutukan sih buat pembangunan? Menariknya, pandangan ini kok kayaknya berubah-ubah terus ya? Betul, betul. Pandangan soal populasi ini seringkali jadi cerminan zaman juga Anda tahu. Dulu kan ada ketakutan Malthus itu ya, soal sumber daya terbatas. Terus sempat geser fokusnya ke potensi SDM. Iya, sempat dianggap netral gitu ya. Nah sekarang, kayak yang disorot materi Anda, kekhawatiran soal sumber daya itu muncul lagi. Tapi ada nuansa barunya nih, potensi dividen demografi. Ah, dividen demografi. Itu yang kalau usia produktifnya banyak ya? Tepat, semacam bonus ekonomi gitu, yang bisa muncul kalau proporsi penduduk usia kerja jauh lebih gede dibanding usia non-kerja, kayak anak-anak sama lansia. Tapi, nah ini kuncinya, dan ini ditekankan banget di sumber Anda, potensi ini tuh nggak otomatis. Oke, jadi nggak cuma modal banyak orang muda aja ya? Nggak bisa, harus ada investasi besar dan yang penting tepat sasaran. Di pendidikan, kesehatan, sama penciptaan lapangan kerja tentunya. Kalau nggak, ya bonusnya lewat gitu aja. Malah bisa jadi beban. Dan ngomongin soal kebijakan bisa bikin perbedaan besar, ini studi kasus Rwanda sama Burundi yang Anda sertakan itu, wah relevan banget ya. Mirip-mirip negaranya tapi kok beda pendekatannya soal populasi. Persis, Rwanda itu ambil langkah lebih proaktif ya bisa dibilang dalam program keluarga berencana atau KB. Hasilnya kelihatan banget. Tingkat fertilitas total atau TFR-nya. TFR itu rata-rata jumlah anak per perempuan gitu ya? Iya, sederhananya gitu. Nah, TFR di Rwanda itu turun drastis. Dari 6,1 jadi 4,6 hanya dalam 5 tahun loh. 5 tahun aja, cepet banget itu. Cepet banget, jauh lebih cepat dibanding Burundi. Dan menurut analisis di materi Anda, penurunan ini ada korelasinya yang positif sama perbaikan di indikator pembangunan lain. Ini bukti nyata banget gimana kebijakan itu bisa mempengaruhi lintasan demografi dan ekonomi sebuah negara. Oke. Nah, tekanan dari dinamika populasi tadi, terutama gelombang besar anak muda di banyak negara berkembang itu, kayaknya sering jadi pendorong utama tren besar kedua yang Anda soroti ya, urbanisasi. Bener banget, nyambung itu. Lebih dari separuh penduduk bumi sekarang tinggal di kota kan. 55% di 2018 menurut data Anda. Dan angkanya bakal melonjak lagi, jadi 68% di 2050. Gila.
Iya, mayoritas di perkotaan nanti. Dan lagi-lagi nih, pusat gravitasinya di mana? Asia dan Afrika. Hampir 90% pertumbuhan penduduk kota katanya bakal terjadi di sana. Iya, betul. Secara teori sih, kota itu emang seharusnya jadi mesin ekonomi ya. Data Bank Dunia yang Anda kutip juga bilang gitu kan, kota itu menghasilkan sekitar 80% PDB global. Wow, 80%? Gede banget. Gede banget. Konsep kuncinya itu ada dua. Aglomerasi, itu kayak pemusatan perusahaan sama tenaga kerja di satu lokasi, dan klaster industri, di mana perusahaan sejenis ngumpul bareng. Oh, jadi kayak Silicon Valley gitu ya? Atau sentra industri batik di Pekalongan gitu? Nah, contohnya kayak gitu. Kedekatan ini, secara teori, harusnya mendorong efisiensi, inovasi, dan ujung-ujungnya ya produktivitas. Tapi, kayak ada tapinya kan? Teori seringkali agak beda ya sama kenyataan di lapangan. Terutama di negara berkembang yang jadi fokus materi Anda ini. Pertumbuhan kota yang super cepat ini sering bikin pemerintah daerah, ya ampun kewalahan kayaknya ya. Buat nyediain layanan dasar aja susah. Tepat sekali. Itu masalah utamanya. Akibatnya ya bisa kita lihat langsung di banyak kota. Tekanan hebat di perumahan. Sumber Anda bahkan nyebut data UN Habitat. Sekitar sepertiga penduduk kota global itu tinggalnya di permukiman kumuh loh. Sepertiga, banyak banget itu. Banyak. Belum lagi masalah akses air bersih, sanitasi yang layak, terus transportasi. Macet parah di mana-mana kan? Itu nguras waktu, nguras produktivitas. Bener banget. Energi habis di jalan. Nah, terus muncul juga fenomena yang disebut urban giantism di materi Anda. Ini kondisi di mana aktivitas ekonomi sama populasi itu numpuknya nggak proporsional. Cuma di satu atau dua kota raksasa aja. Akibatnya, daerah lain jadi ketinggalan. Jadi kayak Jakarta sentris gitu ya di Indonesia. Bisa dibilang gitu contohnya. Terus, sektor informal juga jadi membengkak. Jadi semacam penampung aja gitu, buat mereka yang nggak keserap sektor formal. Jadi intinya sih, yang penting itu bukan cuma berapa banyak orang pindah ke kota, tapi gimana kualitas urbanisasinya itu sendiri. Kualitasnya yang jadi kunci. Oke, jadi jelas banget ya benang merahnya. Apa nih pelajaran utama yang bisa Anda dan juga pendengar kita petik dari semua ini? Kelihatannya dinamika populasi sama urbanisasi ini dua arus yang kuat banget. Saling terkait erat dan sangat nentuin arah pembangunan plus kualitas hidup Anda ke depan. Iya benar, laju pertumbuhan penduduk, struktur usianya, dan terutama, nah ini, cara kota dikelola itu jadi faktor krusial banget. Khususnya yaitu tadi di negara berkembang yang jadi fokus utama sumber-sumber ini. Dan kasus Rwanda Burundi tadi nunjukin banget ya kalau kebijakan yang tepat sasaran misalnya di kesehatan reproduksi, pendidikan, itu benar-benar bisa mengubah arah pembangunan loh. Setuju. Di sisi lain, potensi ekonomi kota yang katanya luar biasa itu ya cuma bisa kebuka penuh kalau tantangan-tantangan mendasar kayak infrastruktur, layanan publik, sama inklusivitas sosialnya itu bisa ditangani. Serius dan berkelanjutan. Kualitas urbanisasi itu kuncinya, bukan cuma jumlah orang di kota. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan berangkat dari materi kita hari ini. Di tengah maraknya kerja jarak jauh, remote work ya, sama kemajuan infrastruktur digital yang kita lihat sekarang ini, gimana menurut Anda hubungan tradisional antara urbanisasi fisik, yang mana orang harus pindah ke kota besar buat cari peluang ekonomi, bakal berubah? Menarik pertanyaannya. Terutama dampaknya buat negara-negara berkembang yang lagi bergulat sama tantangan populasi dan urbanisasi yang barusan kita diskusikan. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam nih.